Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Firman kehidupan bagi kita untuk hari ini diambil dari Yeremia 15 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rasa tidak bisa dibohongi. Selain kita mengalami sesuatu kelainan di dalam lidah kita, rasa manis, pahit, asin, pedas, dan tanpa rasa, semua ada di dalam mulut dan lidah kita. Bagi yang suka makanan enak dan tidak dapat menahan diri, tentu membuat dia menjadi kecanduan, bahkan ketergantungan. Demikian juga saudara-saudara dalam kehidupan, dalam dosa yang dilakukan seseorang yang sudah menjadi habitat kebiasaan sehari-hari, ketergantungan untuk melakukannya yang akhirnya membuat dia merana dan menderita sekali. Yang paling fatal adalah apabila tidak ada yang menegur atau menyatakan apa yang dilakukan itu salah. Kita dibiarkan karena kita tidak disayangi atau tidak dikasihi lagi. Karena itu berbahagialah apabila ada yang mengingatkan, menegur atau melarang kita untuk kita supaya tidak melakukannya. Dan lebih berbahagia apabila kita diajak untuk kembali ke jalan yang benar. Karena kita sudah salah dan sangat-sangat jauh dalam kejatuhan dosa. Demikianlah firman kehidupan yang disampaikan oleh Yeremia. Yang menarik yaitu pada saat ia bertemu dengan perkataan-perkataan Allah. Bahkan firman yang berisi penghakimannya. Dan ia menikmatinya. Supaya kita menikmati kembali firman Allah dan kembali ke jalan yang benar. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Yeremia tidak benar-benar menikmati firman Tuhan sebelumnya. Tetapi saudara-saudara, pergumulan hidup adalah bahagian dari kehidupan orang percaya. Tidak ada manusia yang hidup tanpa pernah mengalami pergumulan. Atau mungkin ada kesalahan dan kelemahan. Pergumulan hidup tidak mengenal batas usia atau jenis pekerjaan. Ataupun hal-hal lain. Ataupun di mana dan fungsi dan peranan kita. Pergumulan juga tidak mengenal waktu. Kadang dia datang pada saat tak terduga. Dan pada saat mungkin suka dan tidak suka, kita harus menghadapinya. Nabi Yeremia pun pernah mengalami pergumulan hidup yang sama sekali tidak diduganya. Kisah tentang pergumulan Nabi Yeremia yang dikutuk dan dikejar-kejar oleh orang-orang jahat. Dia merasa seperti orang yang berhutang, padahal dia tidak berhutang. Sedemikian beratnya pergumulan yang dialaminya. Sehingga Yeremia sampai menyesali dan telah dilahirkan oleh ibunya. Padahal sepanjang hidupnya, Yeremia selalu melayani Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel dengan sebaik-baiknya. Tetapi saudara-saudara, dalam pergumulannya, Yeremia mengingat firman Tuhan yang menjadi kesukaan hatinya. Dan memberinya semangat untuk dipulihkan kembali. Maka melalui firman Tuhan, dia menyatakan akan bahwa firman Tuhan yang menyelamatkan. Menyelamatkan Yeremia jika dia mau kembali kepada Tuhan. Bahkan akan menjadikan
Yeremia kembali menjadi penyambung lidah Tuhan bagi bangsa Israel. Tuhan akan menyelamatkan dan melepaskannya dari tangan orang-orang jahat, dan Yeremia akan disertai sepanjang hidupnya. Dari kisah pergumulan Yeremia, ada beberapa hal yang kita hayati dan kita renungkan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Yang pertama, bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan dalam segala pergumulan hidup yang kita alami dan kita jalani. Dan firman Tuhan mengingatkan kita akan segala kesalahan dan kekurangan kita. Dan itu tandanya Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Yang kedua, dalam setiap pergumulan hidup akan selalu, supaya kita selalu berpegang pada firman Tuhan yang mengingatkan kita, yang menyapa kita dan menguatkan kita, menuntun kita. Apapun pergumulan, apapun tantangan hidup, sebagai orang percaya, kita memiliki Tuhan yang selalu bersedia bersama dengan kita. Kita memiliki Tuhan yang selalu peduli memberikan kekuatan dan penghiburan di saat kita menghadapi pergumulan dan tantangan dan ancaman. Ingatlah Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Yang ketiga, pengalaman Nabi Yeremia menghadapi pergumulan hidup, seraya selalu bergantung kepada firman Tuhan sebagai kekuatan, sebagai penuntun apa yang harus dilakukan, dan mengingatkan dia dalam segala kehidupannya. Itulah caranya untuk menyatakan bahwa jika kita membaca firman Tuhan, sekaligus untuk kita hayati, mengingatkan kita, sebab firman Allah yang ada di dalam lubuk hati kita yang terdalam, disitulah kehadiran Tuhan. Memang disitulah seharusnya firman Allah yang kita terima, dan kita aminkan, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Firman Allah merupakan makanan rohani jiwa kita. Ketika kita menikmati firman Tuhan, maka Roh Kudus memberikan kuasa untuk menolong kita, supaya kita bertumbuh menjadi kuat dan dewasa, serta semakin serupa dengan Yesus dalam setiap pergumulan hidup. Firman-Nya mengubah cara kita berpikir mengenai Allah dan mengenai dunia kehidupan. Apakah itu soal kehidupan, uang, harta, jabatan, musuh, karir, dan yang lain-lain. Dengan kata lain, firman Allah itu sungguh baik bagi kita. Dan firman Allah menjadi remote control yang berguna mengingatkan kita. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, ingatlah juga bahwa dari sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Aminkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami dan mengingatkan kami, menguatkan kami, menopang kami, supaya kami tetap ingat akan firman Tuhan yang senantiasa menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Firman-Mu menjadi makanan rohani kami, sehingga kami mampu dan dikuatkan dalam segala pergumulan dan perjalanan kehidupan kami masing-masing. Apapun pergumulan, tantangan, rintangan yang kami hadapi, maka dengan firman Tuhan tetap mengingatkan dan menguatkan kami, menyapa kami, supaya kami berdiri teguh dan tidak akan goyah. Firman Tuhan juga untuk menuntun kami, untuk menyatakan segala kesalahan dan kekurangan kami, untuk kembali kepada kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Amin.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, tetap prokes, Tuhan beserta dengan kita. Amin.